kita masih di sesi yang membahas mengenai efektif digital marketing for social media. Nah, di episode sebelumnya teman-teman sudah saya ajak untuk membuat atau menyusun konten-konten apa yang akan teman-teman berikan kepada target audiens teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana caranya konten yang sudah teman-teman ciptakan, yang sudah teman-teman plan, itu bisa sampai langsung ke target audiens. Nah, biasanya teman-teman, hal yang paling mudah atau yang paling sering dilakukan untuk brand memastikan apa yang mereka buat sampai ke targetnya adalah dengan menggunakan iklan. Nah, di sesi kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal, salah satunya adalah tipe iklan yang ada di social media. Bicara soal iklan, yang namanya leads di mana-mana, iklan juga akan di mana-mana ya. Nah, ada beberapa tipe, saya sudah memberikan 3 tipe iklan yang ada di social media. Yang pertama adalah social media channel ads. Yang kedua adalah promosi berbayar dengan menggunakan atau melalui influencer. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi. Kita akan bahas satu-satu teman-teman. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai social media channel advertisement. Nah, ada beberapa jenis platform yang ada di social media. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Terus kemudian kita sekarang punya TikTok, lalu kemudian ada Snapchat dan segala macam. Saya sudah memilih 3 saluran media sosial teratas yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan iklan atau membuat strategi iklan yang terbukti telah menghasilkan ROI yang konsisten. Ada 3 teman-teman. Yang pertama ada Facebook Ads, yang kedua ada Instagram Ads, yang ketiga ada Twitter Ads. Kita akan bahas satu-satu teman-teman ya. Saya akan bahas mengenai tips saja, karena untuk spesifikasi teman-teman bagaimana membuat target dan segala macam, silakan teman-teman bisa kulik sendiri, karena yang tahu target audiens teman-teman adalah teman-teman sendiri. Jadi paling saya akan memberikan tips-tips apa yang akan teman-teman hadapi atau apa yang akan teman-teman bisa lakukan untuk mengakali iklan kita untuk bisa sampai dengan maksimal. Yang pertama untuk Facebook Ads, pastikan teman-teman tidak menjalankan ads untuk semua target audiens dengan konten yang sama. Kenapa? Pastinya setiap target audiens memiliki konten atau memiliki interest yang berbeda. Misal saya berikan contoh, kita mau melakukan ads untuk target ibu-ibu, pasti berbeda kontennya dengan target bapak-bapak, seperti itu. Apalagi kalau kita bicara mengenai target yang membahas mengenai parenting, kita akan membahas 2 topik yang berbeda. Hal itu bisa membuat iklan teman-teman bisa menjadi lebih efektif sampai untuk convert menjadi sebuah action. Nah, yang kedua teman-teman, pastikan teman-teman memiliki call to action di setiap iklan yang teman-teman sajikan. Misalnya, call to actionnya mengarah ke website, atau mengarah ke WhatsApp, atau mengarah ke beberapa platform lain yang memang bisa memastikan apa yang teman-teman buat itu bisa convert menjadi sales atau menjadi leads. Nah, yang terakhir adalah uji coba. Jangan lupa untuk selalu uji coba teman-teman, karena memang percobaan pertama kali bisa jadi tidak efektif. Kita harus mencari formulanya terlebih dahulu. Nah, setiap brand itu memiliki formula yang berbeda-beda, tergantung dengan karakteristik atau dengan personality seperti yang di episode pertama kita sudah bahas. Nah, akan ada beberapa cara untuk kita temukan apabila kita melakukan uji coba. Yang kedua teman-teman adalah Instagram Ads. Pastikan teman-teman untuk fokus ke target audiens yang custom. Jadi pastikan teman-teman tahu target audiens teman-teman adalah umur sekian sampai sekian, lalu interaksinya seperti apa, kemudian interestnya seperti apa, lalu juga teman-teman bisa silakan memilih perilaku-perilaku apa atau interest-interest apa yang kira-kira cocok dengan target audiens teman-teman. Misal saya berikan contoh, target audiens teman-teman adalah orang tua dengan anak berusia remaja. Nah, karena target audiens kalian adalah itu dan produk yang kalian miliki misalnya adalah sekolahan, bisa jadi target audiensnya memiliki interest
dengan hal-hal yang berhubungan dengan parenting, atau misalnya berhubungan juga dengan pendidikan, atau bisa juga mengenai kesehatan atau kesehatan mental remaja. Hal-hal seperti itu yang bisa membuat teman-teman bisa mendapatkan target audiens yang selalu baru. Pastikan teman-teman menggunakan gambar orang sungguhan. Kenapa? Karena apabila teman-teman menggunakan gambar orang sungguhan, konten yang teman-teman sajikan akan lebih real dengan target audiens teman-teman ketimbang dengan menggunakan ilustrasi. Lalu yang ketiga adalah buat penawaran yang tidak bisa ditolak. Misalnya penawaran-penawaran yang berhubungan dengan diskon, atau berhubungan dengan potongan, atau hal-hal yang berhubungan dengan hadiah dan semacamnya. Ada banyak tipe teman-teman, tergantung dengan target audiens teman-teman itu siapa. Lalu yang terakhir, teman-teman harus bisa menanggapi hashtag dengan serius, karena hashtag itu merupakan salah satu cara konten teman-teman bisa sampai ke target audiens teman-teman tanpa menggunakan iklan berbayar. Misal saya berikan contoh, apabila teman-teman bisa membuat konten yang lebih relate dengan hashtag yang sedang trending, biasanya konten teman-teman akan sampai ke pencarian konten yang ada di platform mereka, seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah Twitter Ads. Twitter Ads ini pastikan teman-teman menggunakan gambar yang relevan dan menarik, karena sebenarnya Twitter itu adalah text based. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan foto, pastikan fotonya adalah foto yang relevan dan juga menarik. Yang kedua adalah pastikan teman-teman menargetkan kepada produk atau magnet utama yang teman-teman ingin sajikan. Kenapa? Karena Twitter memiliki durasi saji yang lebih pendek ketimbang Facebook ataupun Instagram. Secara teks dia lebih pendek. Kemudian jumlah tweet yang tersaji di homepage teman-teman itu sangat banyak. Pastikan teman-teman memiliki konten yang lebih eye-catching, karena tampilan Twitter itu lebih bisa mendistraksi ketimbang Facebook ataupun Instagram, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah gunakan CTA untuk mengarahkan brand teman-teman ke website ataupun e-commerce tertentu yang teman-teman ingin jadikan konversi untuk leads ataupun sales. Berikut saya berikan contoh iklan-iklan yang menarik teman-teman. Kenapa harus menarik? Karena iklan merupakan sesuatu yang lewat begitu saja. Jadi secara visual ataupun secara teks, pastikan teman-teman memiliki sesuatu yang eye-catching ataupun yang kira-kira bisa menarik perhatian. Nah, yang kedua adalah promosi berbayar melalui influencer. Nah, kita sekarang tahu bahwa sering banget kita bilang endorse sana, endorse sini gitu. Nah, lebih dari sekedar itu, teman-teman harus memastikan terlebih dahulu hal-hal tertentu untuk memilih KOL mana atau influencer mana yang kira-kira cocok untuk brand kita. Yang pertama, identifikasi audiens mereka. Apakah audiens mereka itu sama dengan audiens kita? Berarti kalau saya berikan contoh, apakah saya yang memiliki brand sebuah sekolah dengan anak remaja, dengan target anak remaja dan orang tua yang memiliki anak remaja, itu harus contoh saya berikan, apabila saya memiliki sekolahan yang memiliki target anak remaja ataupun orang tua dengan usia remaja, apakah saya harus membuat contoh teman-teman, apabila saya memiliki sebuah sekolah. Contoh teman-teman, apabila saya memiliki sekolah dengan target audiens anak remaja ataupun orang tua dengan memiliki anak remaja, apakah saya harus memilih orang tua? Contoh teman-teman, apabila saya memiliki sekolah dengan target anak remaja, apakah contohnya saya teman-teman? Saya berikan contoh, apabila saya memiliki sekolah dengan target anak remaja ataupun orang tua dengan anak remaja, apakah saya harus memilih untuk
Contoh teman-teman, apabila saya memiliki sekolah dengan target remaja ataupun dengan orang tua dengan anak remaja, apakah saya harus memilih melakukan promosi berbayar melalui influencer yang merupakan seorang artis sinetron atau orang tua yang memiliki fokus di bagian parenting? Kira-kira kalau teman-teman memilih mana? Atau misalnya saya berikan contoh. Misal saya memiliki sebuah sekolah dengan target anak. Misal saya memiliki sekolah untuk anak SD dan SMP. Apabila saya berikan contoh, apabila saya memiliki sekolah dengan tahapan SD, kemudian saya harus mempromosikan itu melalui influencer, ataukah saya berikan contoh, apabila saya memiliki sebuah sekolah dengan tingkatan SD, saya berikan contoh, apabila saya memiliki sebuah sekolah dengan tahapan SD, saya berikan contoh, apabila saya memiliki sekolah dengan tingkatan SD, dan saya memiliki target audiens adalah seorang orang tua. Saya berikan contoh teman-teman, apabila saya memiliki sebuah sekolah dengan tahapan SD, kemudian target audiens saya adalah seorang orang tua, apakah saya harus memilih melakukan promosi ke musisi remaja atau ke orang tua yang berhubungan atau KOL yang berhubungan dengan parenting? Pasti saya memilih yang kedua, karena akan lebih dekat dengan target audiens saya dan segala macam. Teman-teman bisa periksa langsung media sosialnya, analisa keterlibatan yang sudah ada, misalnya komen yang ada seperti apa, lalu konten apa yang kira-kira memiliki engagement lebih tinggi. Dan disitulah teman-teman bisa memilih kalian bisa memberikan konten seperti apa untuk influencer seperti apa. Lalu kemudian jangan lupa untuk menghitung biaya dan juga estimasi reach teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman ini membayar atau mengeluarkan cost. Jadi pastikan teman-teman harus mendapatkan return, setidaknya harus melebihi cost yang teman-teman keluarkan untuk membuat konten teman-teman menjadi lebih efektif. Berikutnya, jangan lupa untuk membandingkan influencer A dengan yang B. Tapi juga teman-teman harus pastikan influencer tersebut memiliki jenis yang sama, jenis konten yang sama, target audiens yang sama, untuk memastikan konten mana atau influencer mana yang lebih memiliki engagement lebih tinggi untuk memastikan iklan kita lebih efektif. Berikutnya teman-teman, kita harus membuat ringkasan yang kreatif. Kenapa? Karena target audiens sekarang sudah lebih pintar. Jadi pastikan iklan teman-teman tidak sembari lewat saja ke target audiensnya. Nah, misalnya saya berikan contoh, saya memiliki sebuah produk apparel. Kemudian saya mau memilih satu influencer untuk menggunakan baju saya. Mana yang lebih efektif? Dia dengan pose berdiri saja, kemudian memakai baju saya dan pose, atau ada konten atau ada pose dan foto tertentu yang biasanya selalu dikomentari oleh target audiensnya dia. Lalu di saat dia melakukan aktivitas tersebut, dia menggunakan baju dari brand saya. Mana yang lebih efektif untuk bisa mendapatkan impression dan juga reach, dan mungkin bisa dalam sampai sales. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk memberikan promo teman-teman. Nah, ini bisa menjadi salah satu tolak ukur apakah influencer yang kita pakai itu bisa memberikan konversi sales yang lebih besar ketimbang influencer lainnya. Nah, kita bisa pastikan di bagian situ dan membuat konten yang kita posting di influencer itu bisa menjadi lebih spesial. Oke, kita masuk ke yang terakhir, adalah campaign kolaborasi. Biasanya bagian ini menjadi salah satu bentuk kolaborasinya bukan hanya di bagian konten, tapi juga di kolaborasi target audience. Nah, temukan kolaborator yang kira-kira punya nilai yang sama kita teman-teman. Jangan sampai kolaborator kita itu punya value yang berseberangan. Biasanya nanti dalam produksi atau saat eksekusi di lapangan, kita akan bisa memiliki banyak perselisihan.
Lalu yang kedua adalah jangan lupa untuk membuat sebuah statement ataupun sebuah pernyataan yang sifatnya bisa adil teman-teman, bisa menguntungkan kedua belah pihak. Lagi-lagi kita sebut ini sebagai kolaborasi. Lalu teman-teman harus ingat, semakin besar kolaboratornya, semakin besar tantangan yang teman-teman punya. Resikonya juga akan besar. Resikonya apa saja? Resiko untuk komentar, resiko tanggapan, resiko salesnya, kemudian resiko biaya, itu akan lebih besar. Dan yang terakhir adalah bisa jadi teman-teman bisa menggunakan kolaborator dari industri lain. Jadi kalau misalnya saya punya apparel, mungkin saya tidak akan kolaborasi sama apparel juga. Misalnya saya bisa kolaborasi dengan seniman, atau saya bisa kolaborasi dengan brand makanan seperti itu. Itu akan bisa menjadi ide-ide baru teman-teman. Contohnya seperti Aqua yang menggunakan desain dari Sebastian Gunawan di produk reflectionnya. Lalu kemudian juga dengan Indomie dan juga Citato yang beberapa waktu belakangan ini sudah hits banget teman-teman ya. Nah, influencer influence, other influencer influencing seperti itu akan terus terjadi teman-teman. Saat kita menginfluence satu orang, kita akan menginfluence lainnya, dan lainnya. Sekian sesi kali ini, teman-teman pastikan untuk mengisi tas yang sebentar lagi saya akan berikan, dan sampai ketemu di episode berikutnya.